Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu, karena kami semakin mengenal Putra-Mu Yesus lewat Injil Lukas dan kisah para rasul. Semoga kami semakin mencintai Yesus dan membagikannya kepada orang-orang kecil, miskin, dan terlantar, seperti Lukas nyatakan tentang Yesus kepada orang-orang yang sakit. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa. Amin. Para saudara, hari ini kita bersyukur karena lewat Lukas, teman-teman sejawat dari Paulus yang mendengarkan Paulus, yang menjadi katakanlah murid Paulus juga, salah satu dari 70 murid yang diutus Yesus berdua-dua. Saudara, kita bersyukur bahwa Lukas melihat Yesus dalam sisi kemanusiaan, tapi sisi kerahiman, sisi kebaikan bagi orang kecil, sisi Allah yang memperhatikan orang kecil, orang miskin, orang tertindas, orang yang rapuh, orang yang sakit. Seperti halnya Lukas sebagai seorang tabib memperhatikan orang-orang yang sakit. Maka dalam Injil Lukas kita bisa melihat kerahiman Allah yang nampak jelas. Ya, Allah yang rahim seperti seorang bapa yang dilukiskan dengan sangat bagus dari tentang anak yang hilang itu. Bagaimana bapa membiarkan anaknya untuk mengambil keputusan sendiri, belajar dari jatuhan, kebangunan dan keberdosaan, lalu anak itu rapuh, anak itu bangkit kembali dan kembali kepada bapa, dan bapa tidak menelantarkan, justru merangkul, memeluk, mencium, memberikan cincin, memberikan jubah, memestakan dan seterusnya. Itulah Allah kita. Suatu gambaran tentang Allah yang luar biasa, yang menerima kita apa adanya, yang membiarkan kita juga untuk bergulat, berjatuh berjibaku untuk melihat hidup kita secara manusiawi, bahwa kita adalah manusia lemah dan kita tergantung dari kemurahan hati Allah. Semoga lewat Lukas kita semakin mengenal Yesus, mengenal Allah yang selalu memperhatikan dan mempeduli terhadap kita, yang tidak ingin satu domba pun hilang dari pandangan dari kehidupannya. Itu pertama. Yang kedua, sesuatu yang menarik bahwa kita harus bekerja di ladang Tuhan. Mengapa pentingnya bekerja di ladang Tuhan? Carilah bekerja di kebun anggur. Mintalah. Karena ini menurut saya satu kata penting yang harus kita sadari, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi pewartaan kita tentang kerajaan Allah itu, pewartaan kita tentang keselamatan itu harus diwartakan, tergesa-gesa, harus cepat diwartakan supaya banyak orang selamat. Jadi Yesus mengatakan sekali lagi, tidak ada satu domba pun yang boleh hilang. Dan itu berkat pelayanan pewartaan kita yang penuh semangat, penuh gairah kepada kita semua, kepada banyak orang. Semoga semakin banyak orang bekerja mewartakan kabar gembira dan membuat orang kembali kepada Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan sangat sayang kepada kita dan tak ingin satu orang pun lewat tangan-tangan kita. Semoga Tuhan bekerja membangunkan anak muda kita untuk tidak terlena dengan dunia, kenyamanan, keenakan, teradiktif, tergantung kepada dunia yang menyenangkan, entah narkoba, entah dunia massa, entah HP dan seterusnya. Ya, semoga itu yang saya pikirkan dan saya bayangkan. Saatnya kita harus berani berkobar-kobar bagi Tuhan. Seperti Lukas, Yesus yang berkobar-kobar untuk menyelamatkan semua orang. Dan itu menggunakan Anda, saya, dan kita semua. Siapapun kita, entah anak muda, entah orang tua, entah anak kecil, mewartakan Kristus dengan cara-cara di dunia yang sekarang ini, sehingga terbukalah mata orang akan keselamatan di dalam Yesus. Semoga Anda dan kita semua seperti Lukas mewartakan kabar gembira ini kepada segala bangsa, kepada siapapun, kepada orang-orang yang terutama yang menderita, yang sakit, yang putus asa, yang kecewa, yang merana dan segala macam. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan tanpa takut, tanpa ragu, dan semua sungguh-sungguh penuh semangat bergairah untuk mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan, kabar cinta kasih, terutama kepada orang-orang yang
yang tak dipikirkan. Semoga Tuhan memberkati Anda dan semua, sehingga Anda digerakkan untuk mewartakan kabar Kristus kepada siapapun, menjadi tanda keselamatan bagi setiap orang, menjadi tanda pertobatan bagi setiap orang. Semoga kita semua dibangkitkan menjadi rasul-rasul seperti Lukas dalam tulisannya, lewat tulisan, lewat media sosial, lewat pewartaan, apapun bentuknya, hanya mewartakan Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Pembela, Sang Pencinta, Sang Penerima kita apa adanya. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.